hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk berita tentang perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. He is risen. Dia sudah bangkit. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Jumat yang lalu kita sudah merayakan ibadah yang khusus, ibadah Passover, di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib sebagai domba Paskah yang 3300 tahun yang lalu yang harus disembelih, yang darahnya dilaburkan di ambang pintu umat Israel, di mana pada tengah malam Tuhan mengizinkan malaikat maut, destroyer, penghancur, pemusnah untuk memusnahkan setiap anak sulung kecuali rumah yang di mana ada darah anak domba. Yang menjadi kuasa bukan anak domba itu yang adalah binatang, tetapi itu adalah simbol daripada anak domba Allah yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Nah lalu kemudian Yesus harus mati di kayu salib dan hari ini dia bangkit. Hari yang ketiga, hari yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari yang luar biasa karena saudara lihat kekristenan kita ini kekuatannya ada pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dikatakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit maka sia-sialah semua iman kita. Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Boleh dijalankan PowerPoint-nya. Matius 28 ayat 6. Saudara, waktu itu pagi-pagi benar dikatakan Maria Magdalena dan teman-temannya mereka ke kubur Tuhan Yesus. Mereka sudah lupa dengan setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka. Mereka mungkin gak masuk akal mereka sudah tentang nanti hari ketiga Tuhan akan bangkit. Mereka seolah lupa akan hal itu. Jadi pada waktu itu pagi-pagi benar dikatakan mereka datang dan betapa kagetnya mereka kalau melihat karena kuburan itu sudah batunya sudah berpindah. Lalu kemudian saudara ada malaikat yang berkata dalam Matius 26, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya percaya pasti Maria Magdalena itu betapa kagetnya saudara melihat bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Dan malaikat itu katakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari zaman dulu sampai hari ini setiap manusia itu harus mati. Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan waktu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kalau kamu makan pohon dari buah ini maka pastilah kamu akan mati, surely you will die. Mulai daripada itu saudara, hidup manusia dibatasi oleh Tuhan. Setiap orang pasti mati saudara. Tetapi saudara lihat ini yang sangat spesial. Di mana Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, saudara, dia harus melewati kematian. Tetapi kuburnya, saudara, kuburan bahkan kematian itu sendiri gak bisa menahan dia. Alkitab katakan dia bangkit. Dan inilah saudara yang Rasul Paulus katakan, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka iman kita adalah sia-sia. Nah saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian betapa luar biasanya kebangkitan Tuhan Yesus itu. Karena Alkitab katakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit maka sia-sialah kita ini semua menjadi percaya kepadanya. 1 Korintus 15 kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu berterima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan kemudian saudara lihat Paulus bilang, bahwa sampai 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu yang masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara bayangkan, saudara, betapa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sentral daripada iman kekristenan kita. Karena semuanya menjadi sia-sia kalau seandainya Kristus itu tidak dibangkitkan. Jadi 1 Korintus 15:14 bilang, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Maka sia-sialah saudara nonton siaran ini saudara. Kalau Kristus seandainya tidak dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu lihat 1 Korintus 15 Paulus menjelaskan dari ayat 13-19 betapa sentral iman daripada kekristenan kita ini pada kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus betul dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Tetapi kalau dia tidak bangkit, maka semuanya selesai saudara. Jadi saudara lihat Paulus menaruh satu list, satu daftar. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan yang pertama, maka mengkhotbahkan tentang Kristus menjadi tidak masuk akal. Nggak make sense. Karena sama aja berarti Kristus itu dia bukan Tuhan saudara. Yang kedua, iman kepada Kristus tidak berguna. Karena sekarang orang yang kita imanin pun sudah mati. Kalau seandainya Kristus tidak bangkit. 3, semua yang menyaksikan dan mengkhotbahkan tentang kebangkitan adalah pembohong. Karena semua bilang kebangkitan, ternyata Kristus sendiri tidak bangkit. Tidak ada buktinya. Ayat 15 berkata. Yang keempat, tidak satupun manusia yang ditebus dari dosa. Jadi betul dikatakan Yesus mati di kayu salib. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, maka tetap aja itu gak komplit saudara. Dosa manusia tidak bisa ditebus karena yang menebusnya itu mati. Lalu kemudian yang kelima, semua orang percaya yang mula-mula akan binasa. Jadi yang dari dulu semua yang diceritakan oleh Alkitab itu gak ada gunanya, itu cuman sejarah aja, cuman cerita. Saudara. Lalu kemudian yang keenam, orang Kristen adalah orang yang paling malang di dunia. Karena ternyata Kristus yang dia bilang Tuhan itu ternyata sama seperti manusia biasa, sama seperti nabi-nabi yang biasa, yang terdahulu, yang semua melakukan mujizat tapi pada akhirnya semua mati. Bahkan kuburnya sampai hari ini masih ada saudara. Yeremia, Yesaya saudara, bahkan kuburan Abraham, bahkan nabi-nabi sebelumnya semua mereka mati saudara. Tetapi puji Tuhan Alkitab tidak berhenti sampai di sana. Alkitab kalian puji Tuhan, Kristus bangkit dan hari ini kita merayakannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting saudara? Jadi pertanyaannya, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat penting? Karena ini menjadi sentral daripada iman kekristenan kita. Yang pertama saudara, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting? Karena berarti saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya itu benar. Saudara, Roma 1 Paulus itu menulis, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa saudara. Dia memang harus full secara fisik, harus menjadi manusia saudara. Punya jiwa, punya roh seperti kita. Dia makan dan minum pada waktu dia hadir di dunia. Tetapi kemudian dia membuktikan kalau dia betul-betul anak Allah. Dia Tuhan saudara. Itu klaimnya dia. Dan sebab itu maka kematian gak bisa menahan dia. Dia harus bangkit. Saudara ingat perjalanan bagaimana Tuhan Yesus ada di Kaisarea Filipi berjalan dengan murid-muridnya. Waktu dia melihat orang menyembah dewa Panias, Banias. Yang dari sanalah keluar kata panik, pandemik. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau menurut orang siapakah aku ini? Mereka bilang kamu Yohanes Pembaptis, kamu nabi ini, kamu nabi itu. Tapi Tuhan bilang apa menurut kamu?
Dan pada waktu itu Petrus berkata, kamu adalah the Messiah, the Son of the living God. Kamu adalah anak Allah yang hidup, saudara. Dia ada, kamu adalah Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan, yang diutus oleh Allah. Dan engkau adalah anak Allah. Saudara, dan Yesus katakan, engkau mendapat karunia daripada Bapa di sorga. Saudara, Tuhan bilang bahwa betul bahwa aku ini adalah anak Allah. Dan oleh karena itu aku akan mendirikan gerejaku di mana alam maut gak bisa menguasainya. Saudara, secara gak langsung Tuhan tuh klaim kalau dia adalah anak Allah berarti dia adalah Tuhan. Lalu Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pernyataan ini sangat kuat sekali. Berarti nggak ada jalan lain. Kisah Rasul bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bisa selamat. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus. Dan ini Yesus sendiri yang berkata, I am the way. Aku adalah satu-satunya jalan. Sementara orang bilang ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak orang jalan menuju ke Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang gak bisa. Karena akulah satu-satunya jalan itu. Saudara, ayat inilah yang bikin saya itu bertobat. Karena saya berpikir, wah betul ya, ayat ini akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itulah kenapa Yesus harus turun dari sorga, saudara. Bukankah dia bisa cukup utus malaikatnya saja kalau ada begitu banyak jalan untuk menuju kepada Bapa. Tapi Yesus bilang tidak. Dia mengklaim kalau dia satu-satunya jalan. Lalu Yesus juga mengklaim pada waktu orang-orang ramai. Orang-orang bilang, nyatakan dirimu, tunjukkan dirimu. Lalu Yesus mengatakan, dia bekerja, Bapakku bekerja, sampai sekarang bekerja, aku dan Bapa adalah satu. Lalu membuat orang yang mendengarnya marah. Dia katakan, kamu baru umur berapa? Kamu masih muda. Apakah kamu lebih tua dari Bapak kami Abraham? Dan ternyata Yesus menjawab, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jesus said to them, truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Dan Tuhan katakan ternyata sebelum Abraham ada, siapa yang ada sebelum Abraham? Kalau bukan Tuhan, saudara. Tidak ada manusia yang bisa hidup. Dari zaman Abraham sampai selamanya, saudara. Bahkan sebelum Abraham ada, Yesus bilang, aku adalah aku. Siapa I am itu? Itulah yang waktu Musa bertanya. Kalau orang tanya kamu tuh siapa? Tuhan bilang kemudian, I am is I am. Aku adalah aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini klaim yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya. I am the resurrection and the life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini perkataan Yesus sendiri, akulah kebangkitan hidup. Kematian gak bisa menguasai dia. Manusia gak mungkin bisa ngomong seperti itu. Kalau dia bukan Tuhan, saudara. Jadi saudara lihat Yesus berani sekali bilang akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya setiap kita secara fisik akan mengalami kematian. Tetapi kematian itu hanya perpindahan. Kita hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, Yesus bilang akulah kebangkitan. Dan karena perkataan itu saudara bayangkan kalau Yesus bilang akulah kebangkitan, lalu kemudian waktu dia mati, dia gak bangkit saudara. Maka omongannya menjadi sia-sia. Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tetapi saudara lihat, apa yang dia omong itu penuh kuasa. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia katakan aku adalah kebangkitan. Sehingga orang yang mati akan tetap hidup sekalipun dia mati saudara. Karena bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita ini nggak perlu takut saudara. Karena Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan. Saudara lihat melalui peristiwa Jumat Agung yang kemarin hari Jumat kita rayakan, Yesus mati di kayu salib. Lalu karena dia membayar semua dosa-dosa kita, dia tebus semua dosa-dosa kita. Sehingga kuasa dosa yang masuk oleh karena kejatuhan Adam di Taman Eden. Yang membuat dosa itu masuk, Roma 5:12 katakan. Lalu Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut saudara. Yang membuat maut itu punya kuasa, punya sengat.
membawa orang mati lalu masuk ke dalam neraka. Tetapi Yesus katakan waktu dia mati di kayu salib, saudara, maka sengat itu dipatahkan. Itulah sebabnya kenapa Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Dia tanya di mana sengatmu lagi, engkau tidak berkuasa, saudara. Enggak bisa lagi bawa orang mati masuk neraka kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara lihat Paulus bilang sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tuhan sudah bikin hukum, barang siapa melanggar dia harus dihukum. Tetapi hukum itu sendiri, hukuman itu sendiri ditimpakan dalam dirinya di kayu salib. Supaya kita ini tidak binasa, saudara. Makanya Paulus kata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Wahyu katakan dalam kitab Wahyu di mana Yesus mati itu, saudara lihat, dia katakan jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi seperti yang saya sering kali katakan bahwa tidak ada anak-anak Tuhan yang mati kalau Tuhan tidak izinkan, saudara. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Rambut di kepala kita terhitung semuanya. Dan Tuhan katakan sekarang, karena kematianku di kayu salib, sengat maut itu dipatahkan sehingga kunci maut dan kerajaan maut itu sekarang ada di tanganku. Siapa yang bisa mengalahkannya? Kalau dia bukan Tuhan, saudara. Yang bisa merebut kunci maut itu. Yang sudah menjadi ketetapan setiap orang yang mati berdosa, nggak ada Tuhan, akan masuk dalam neraka, saudara. Karena dosa yang dia lakukan. Dan semua orang telah hilang kemuliaan Allah dan telah melakukan dosa. Jadi kita dapat upahnya yaitu saudara maut. Tetapi Tuhan bilang sekarang kuncinya sekarang ada di tanganku. Kuncinya ada padaku karena aku sudah mengalahkannya. Karena Tuhan jadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi Alkitab katakan, Wahyu katakan, jangan takut. Jangan takut dengan situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tuhan juga bilang, takutlah kepada Tuhan yang bukan cuma bisa membunuh tubuh saja. Tetapi bisa membunuh jiwa dan roh kita masuk ke dalam neraka. Virus yang hari-hari ini ada cuma bisa membunuh tubuh kita. Tetapi jiwa kita dan roh kita gak bisa. Oleh sebab itu Tuhan katakan tenanglah. Jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam cerita ini bagaimana rasulnya pun waktu itu Thomas, waktu Yesus bangkit, Yesus hadir di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Lalu kemudian di situ tidak ada Thomas. Waktu murid yang lain berkata, Thomas kamu tahu gak tadi kami melihat Tuhan Yesus itu datang dengan tubuhnya secara fisik datang. Lalu Thomas bilang gini, aku gak bakalan percaya sebelum aku melihat dengan mataku sendiri dan pakai tanganku aku bisa tusukkan ke bekas pakunya. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Lalu dia datang 8 hari kemudian Alkitab katakan, dia datang menemui murid-muridnya dan di sana ada Thomas. Lalu Tuhan langsung menjawab apa yang menjadi 8 hari yang lalu yang Thomas katakan. Karena dia katakan kalau aku tusukkan kecuali aku tusukkan. Dan apa kata Yesus? Saudara lihat Yohanes 22, kemudian dia berkata kepada taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dengar baik-baik. Kebangkitan Tuhan itu membuat kita itu harusnya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Thomas. Apa yang membuat dia ragu? Ternyata Yesus datang dan Yesus katakan tusukkanlah tanganmu di bekas luka. Dan Thomas menusukkannya. Lalu Tuhan kasih pesan, melainkan percayalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus itu harus bangkit. Menunjukkan kalau dia itu Tuhan. Jadi saudara, pilihan kita cuman ada 3 tentang siapa Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah pembohong, yang kedua adalah orang gila, atau pilihan yang ketiga bahwa dia betul-betul Tuhan. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia klaim, apa yang dia lakukan semua sejalan dan membuktikan siapa dia sebenarnya. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu disampaikan oleh seorang bekas ateis yang bernama C.S. Lewis.
C.S. Lewis ini orang yang sangat pintar, yang menjadi pembela iman. Dia adalah seorang ateis. C.S. Lewis inilah kalau saudara pernah nonton filmnya The Chronicle of Narnia. Saudara. Dia pengarang buku yang luar biasa, dia profesor dalam English literature. Jadi orang ini sangat pintar sekali dan dia pengajar di Oxford dan Cambridge University di Inggris. Saudara, ternyata C.S. Lewis ini waktu dia lahir dari keluarga Kristen, bahkan mamanya adalah anak seorang pendeta, saudara. Tetapi waktu dia usia 9 tahun, mamanya meninggal karena kanker dan itu membuat dia terpukul, saudara. Lalu kemudian bapaknya nggak sanggup merawat dia dan dia sama kakaknya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Lalu kemudian papanya juga meninggal. Jadi menambah kepukulan lagi. Lalu di tempat panti asuhan dia punya kepala panti asuhan juga yang tidak memberi contoh. Yang akhirnya dalam masa mudanya dia kehilangan iman kekristenannya. Usia 15 tahun dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang ateis dan orang ini sangat pintar sekali. Dia lebih tertarik lagi kepada mitos segala sesuatu karena dia suka baca. Saudara. Sampai suatu hari di mana dia sebagai profesor, dia punya satu rekan profesor juga di Oxford yang bernama Weldon. Weldon ini seorang ateis juga. Dan Weldon ini suatu hari datang ke kamar dia dan berkata kepada dia, kalau Weldon ini bilang, cerita di dalam Alkitab itu adalah cerita yang nyata. Dia begitu kaget sekali waktu teman ateisnya bilang bahwa Alkitab itu, kisah-kisah Alkitab itu adalah kisah-kisah yang accurate. Saudara, betapa kagetnya dia karena selama ini bagi C.S. Lewis, Alkitab itu terutama perjanjian baru itu adalah cerita dongeng, cerita mitos yang gak bisa masuk akal. Dan itu cuma cerita yang dibuat. Tetapi perkataan temannya dan dari buku, ada buku yang dia baca pada waktu itu, mulai menggoncangkan pemikiran dia sebagai seorang ateis bahwa tidak ada Tuhan karena pengalaman pahit yang dia alami dan sebagainya. Dan itu membuat dia berpikir semalaman, saudara, gak bisa tidur karena memikirkan kok temannya seorang ateis bisa bilang Alkitab itu. Dan dia memutuskan untuk mulai mempelajari Alkitab, saudara. Dia mulai membaca lagi perjanjian baru. Lalu dia sebagai seorang profesor, profesor dalam literatur Inggris. Jadi dia biasa membaca, begitu banyak dia baca cerita-cerita kuno. Tentang cerita mulai dari mitos dan segala sesuatunya. Waktu dia mulai membaca yang selama ini dia nggak pernah baca kitab perjanjian baru. Dia mulai baca. Lalu dia mulai ambil satu kesimpulan. Cerita dalam Alkitab itu adalah cerita yang betul-betul sebagai mitos pun nggak bisa karena nggak ada fantasinya, nggak ada dongengnya, nggak ada yang biasanya selalu cerita rakyat itu selalu ada dongeng dan fantasinya. Tetapi cerita Alkitab itu cerita dari orang-orang yang begitu polosnya menceritakan apa adanya dari apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat. Sehingga itu menggoncangkan dia, saudara, sampai dia menyelidiki tentang akhirnya kebangkitan Tuhan Yesus. Dari segala penelitian dia sebagai profesor yang ateis, sampai dia melihat bukti yang nyata bahwa betul Yesus ini Tuhan. Lalu dia menulis begitu banyak buku untuk membela iman kekristenan sampai dia mengambil kesimpulan betul Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga saudara lihat dia mengambil kesimpulan bahwa setiap orang itu kalau mendengarkan kisah tentang Yesus itu harus ambil 3 kesimpulan. Yang pertama dia katakan, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, maka engkau harus percaya kepada dia kalau dia adalah Tuhan. Yang kedua, waktu Yesus klaim dirinya sebagai Tuhan, akulah kebangkitan, akulah roti hidup, akulah hari ketiga, aku akan bangkit dan sebagainya. Lalu dia katakan kemungkinan yang kedua, Yesus itu, seandainya Yesus itu tahu kalau klaimnya salah dan dia mengakuinya kalau dia Tuhan berarti dia pembohong. Dia sedang membohongi sementara dia tahu kalau dia bukan Tuhan. Tetapi dia mengaku sebagai Tuhan maka dia adalah pembohong. Atau klaim yang ketiga, kalau Yesus itu ternyata salah tetapi dia nggak menyadari kalau dia salah karena dia berpikir dia adalah Tuhan. Berarti dia seorang gila, saudara. Jadi kesimpulannya cuma ada 3 ini. Kalau dia Tuhan, maka sembahlah dia sebagai Tuhan. Dan ternyata klaimnya Yesus, apa yang dia ajarkan, apa yang dia ngomongkan, itu adalah benar adanya. Bahwa dia adalah Tuhan. Sebab semua yang diucapkannya itu terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Yang kedua, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting. Karena yang kedua memvalidasi Alkitab kita, bahwa Alkitab kita ini keabsahannya itu betul-betul Alkitab yang dapat dipercaya, bukan dongeng, bukan kira-kira. Sehingga kalau ini bukan firman Tuhan, walaupun ini cerita, saudara, sehingga kalau ini nggak valid, susah sekali bagaimana, sebab iman kita, katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau ini ada yang salah, maka bahaya sekali waktu kita berdiri di atas sesuatu yang salah. Tetapi Alkitab melalui segala cerita, lalu apa yang Alkitab ceritakan itu ternyata terjadi, menunjukkan bahwa Alkitab kita itu sungguh-sungguh dapat dipercaya. Saudara lihat apa yang Paulus tekankan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa sesuai dengan kitab suci. Saudara. Lalu ayat 4 lagi, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangun pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara. Semuanya sesuai dengan kitab suci. Berarti apa yang ditulis Alkitab ini sungguh-sungguh dapat kita percaya, saudara. Saudara, lalu sekarang kalau Alkitab ini dapat kita percaya, maka ini menjadi satu kesimpulan kita, saudara. Supaya kita ini bisa percaya kepada Yesus. Untuk itulah Tuhan berikan kita Alkitab. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Alkitab ini ditulis dan diizinkan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dalam penulisannya. Nggak boleh ada salahnya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa percaya. Kalau nggak, dari mana setiap orang mengaku Tuhan? Lalu setiap orang cerita tentang Tuhan. Lalu dari mana sumbernya? Nah, Alkitab bilang dari sini sumbernya. Karena apa yang ditulis bisa, saudara, terjadi. Dan betul-betul itu ada. Sehingga Alkitab itu punya keabsahan sendiri. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah share tentang seorang yang namanya Lee Strobel. Saudara, ini juga seorang ateis. Dulu saya baca ceritanya dalam artikel, tapi sekarang ini karena banyak diam di rumah, punya banyak kesempatan nonton, dan saya nonton filmnya. Ada di YouTube, saudara. Itu free, saudara. Cuman belum ada terjemahnya. Namanya filmnya The Case for Christ. Lee Strobel ini juga seorang ateis, seorang jurnalis investigation. Dia seorang investigasi yang suka cerita-cerita, pokoknya harus ada fakta dan buktinya, saudara. Dan dia seorang wartawan. Waktu dia menikah, dia sangat mengasihi istrinya, mereka punya janji, apapun terjadi mereka akan selalu bersama-sama. Lalu kemudian satu hari, saudara, diceritakan bagaimana pengalaman dia mulai tiba-tiba lagi makan, anaknya yang masih sangat muda sekali itu keselak. Dan keselak itu hampir membuat anaknya itu mati. Untung pada saat itu ada seorang bidan yang makan di sana. Dan bidan inilah yang menolong menyelamatkan anaknya pada waktu itu. Karena semua orang dalam keadaan panik dan anaknya betul-betul dalam keadaan yang tercekek, saudara. Lalu bidan ini bilang, terima kasih puji Tuhan. Karena Tuhan, tadinya aku gak kepengen makan di sini, tapi Tuhan suruh aku makan di restoran ini. Sehingga saya bisa berjumpa dengan kamu. Dan dari situ membuat istrinya, saudara, istri Lee Strobel ini hatinya terjamah. Wah, kok bisa kebetulan seperti itu? Ada Tuhan rupanya. Lalu kemudian dia mulai membuka hatinya dan istrinya mulai bertobat waktu menghubungi suster bidan ini. Dan itu membuat Lee Strobel sangat marah sekali dalam film itu. Dia marah sekali kisah hidupnya. Karena dia pikir ini semua dongeng, ini semua mitos, ini semua gak benar. Jadi bagaimana caranya sebelum istrinya lebih jauh lagi ikut Tuhan, saudara, di tengah kemarin karena dia wartawan jurnal yang sering kali investigasi. Maka dia mulai investigasi lagi Alkitab, saudara. Dia mulai cari tahu untuk melihat apa kelemahan daripada Alkitab. Dan sama seperti C.S. Lewis itu bertobat karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dia juga memfokuskan investigasinya bahwa dia lihat Yesus itu pengajarannya luar biasa. Tetapi yang dia investigasi bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu, bahwa itu adalah berupa dongeng. Dia coba selidiki, saudara. Lalu dia cari profesor-profesor untuk bertanya, saudara. Sampai suatu cerita yang luar biasa di situ katakan waktu Yesus bangkit, Yesus itu menampakkan diri kepada beberapa orang. Lalu dia coba cari tahu, saudara. Dia langsung ke Israel, kontaknya ke Yerusalem untuk cari tahu profesor di sana.
Alkitab ini ceritanya itu ini dongeng atau orang cuman karang-karang saja. Lalu dia ketemu satu profesor juga yang tahu tentang kehidupan orang Yahudi. Lalu dia bilang ini cerita ini memang otentik. Kenapa? Karena di cerita itu dikatakan siapa yang melihat Tuhan Yesus pertama kali? Itu adalah Maria Magdalena, wanita. Karena bagi orang Yahudi zaman dulu tradisi saudara, bahwa wanita itu saudara seringkali tidak dianggap. Yang dianggap itu pria. Jadi kalau doa pun harus ada 10 pria dan sebagainya. Tetapi kalau ini mau dibuat-buat punya nggak mungkin mereka taruh cerita ini bahwa yang lihat itu wanita. Karena pasti nggak ada harganya. Saudara. Jadi dia mulai lagi, oh iya juga ya. Lalu kemudian dia cek lagi saudara, lalu dia bilang, masa kalau ini dongeng bisa puluhan orang lihat kebangkitan Tuhan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, bahkan 500 orang. Lalu profesor itu bilang gini, kalau ini dongeng, ini cerita 500 orang kalau itu cerita bohong, itu lebih perlu mujizat lagi untuk meyakinkan 500 orang itu untuk bohong bersama-sama tentang apa yang dia lihat. Saudara, itu memukul dia lagi. Dia sampai lari ke California untuk mencari tentang medical riset tentang apa yang terjadi Tuhan Yesus di kayu salib. Dan akhirnya saudara, Lee Strobel ini juga bertobat. Dan dia menulis buku tadi itu saudara, The Case for Christ. Lalu bukunya itu dijadikan film. Saudara lihat apa yang dia tulis. Dia bilang seperti ini. Kebangkitan adalah pembenaran tertinggi dari identitas keilahian Yesus dan ajarannya yang menginspirasi. Itu adalah bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Ini adalah bayangan pendahuluan kebangkitan bagi para pengikutnya. Itu adalah dasar dari pengharapan Kristen. Itu adalah mukjizat dari semua mukjizat. Dia bilang lagi begini, it was the evidence from science and history that prompted me to abandon my atheist and become a Christian. Karena bukti yang dia lihat itu dari sains dan dari medical bahkan sejarah itu yang membuat dia harus meninggalkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Karena diperlukan lebih banyak mujizatnya untuk menjadi ateis daripada percaya kepada Tuhan. Karena melihat bukti yang sudah ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Lee Strobel ini menjadi orang percaya? Dan sekarang menjadi pendeta dan penulis buku. Karena Alkitab, saudara. Karena keabsahan daripada Alkitab. Saudara lihat Alkitab jelas-jelas menulis. Orang pertama yang melihat wanita yang dalam tradisi Yahudi itu pria. Semuanya harus bapak, saudara. Tetapi ini ditulis dengan apa adanya. Lalu lihatlah sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, ia telah pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi keabsahan Alkitab itu mengajarkan kita yang pertama tadi supaya kita percaya kepada Yesus, gak ragu lagi saudara. Bahkan dari zaman dulu saudara lihat waktu Yesus bangkit itu, tentara itu disogok, yang melihat kebangkitan itu disogok supaya untuk kasih berita bohong bahwa Yesus itu gak pernah bangkit. Saudara bisa baca ceritanya dalam Matius 28. Dari zaman dulu saudara. Dari mereka lihat bagaimana batu itu bergeser tetapi mereka dibayar supaya untuk mengatakan kebohongan. Untuk memberitakan berita palsu, berita hoax saudara. Pada zaman dulu sudah ada saudara. Bukan pada zaman sekarang aja. Yang kedua Alkitab itu absa saudara mengajarkan kita supaya kita tuh berbuat baik. Dikatakan kamu adalah terang dan lihatlah supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itulah ada Alkitab yang menuntun kita. Buku yang luar biasa. Lalu Alkitab juga mengajarkan kita supaya kita punya tugas. Yaitu supaya kita pergi beritakan Injil. Lakukan bagian kita. Alkitab katakan saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu kita ini memegang teguh apa yang diberitakan Alkitab ini dan mulai menjadi tahu bahwa tugas kita untuk beritakan Injil, maka Alkitab bilang bahwa aku menyertai sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara. Virus gak bisa menyentuh kita saudara. Waktu kita ini betul-betul sedang melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan saudara. Lalu kemudian saudara lihat kisah 13, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amanat agung bukan suatu pilihan untuk dipertimbangkan tetapi adalah sebuah perintah untuk ditaati. Ini kata Hudson Taylor, missionaries untuk China.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengajarin kita bahwa Alkitab ini absa. Bukan cuma membuktikan Yesus itu Tuhan, semua perkataannya itu betul. Yang kedua, membuktikan bahwa Alkitab kita ini keasliannya, keabsahannya, dan bisa dipercaya. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk percaya kepada Dia, saudara. Lalu untuk menjadi memberita Injil. Lalu saudara untuk rajin berbuat baik. Untuk dengan kehidupan kita supaya orang bisa melihat dan memuliakan Bapa di surga. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ada sesuatu yang istimewa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara bisa buka dalam Yohanes 20 ayat 6. Waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus pagi hari itu, dia kaget dan shock. Lalu kemudian sebelum sempat dia investigasi, dia selidiki, dia kembali, dia panggil murid Tuhan Yesus yang lain, sekarang pria, saudara. Lalu Petrus lari dan ada yang melari di depan Petrus. Lalu mereka sama-sama masuk ke kubur Yesus yang kosong itu. Lalu inilah catatannya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Inggris kalau Bapak Ibu baca, ini kata-katanya bagus sekali. Dia katakan kain kafannya Tuhan Yesus itu tinggal di lantai. Tetapi napkin. Jadi kain napkin dikatakan sudah tergulung dengan rapi, disusun dengan rapi. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, di situ ada kain kafannya. Tetapi di ujung yang dipakai buat kepala, sama untuk penutup muka. Jadi ternyata saudara waktu zaman dulu orang mati itu mereka akan dibungkus pakai kain kafan. Tetapi kemudian mukanya itu akan ditutup dengan kain yang berbeda dari kain kafan. Yang seperti kayak handuk untuk menutup mukanya. Saudara. Dan pada waktu Yesus bangkit, saudara lihat Alkitab itu begitu detailnya dengan luar biasa menulis. Kain kafannya tergeletak. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain yang digulung itu bukan kain kafannya, tapi kain penutup muka. Yang disebut Alkitab bilang napkin, seperti sarung tangan, seperti sapu tangan yang ditutup di mukanya itu ditutup dengan digulung dan tersusun rapi. Pertanyaannya, kenapa ayat ini menulis seperti itu? Ditutup, digulung, sudah tergulung dengan rapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu kalau ke restoran, Bapak Ibu kalau duduk makan, restoran yang fine dining punya, di situ biasanya ada kain seperti sapu tangan saudara untuk menutupi supaya kita ini bisa membersihkannya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, kalau kain itu tersusun dengan rapi, berarti belum ada yang makan tamunya. Ya. Nah, kenapa tadi dikatakan kain itu tergulung dengan rapi? Kita balik lagi ke zamannya tradisi Yahudi. Bapak Ibu ingat bagaimana Tuhan sering menceritakan antara tuan dengan hamba, tuan dengan hamba. Dan di situ diceritakan bagaimana kalau seorang master, seorang tuan itu lagi makan. Kalau tuannya selagi makan, saudara, maka pelayannya itu sebelum dia makan harus mempersiapkan semuanya. Mejanya harus disusun dengan rapi semuanya, termasuk kain lap itu. Disusun, ditaruh di sana dengan rapi. Lalu sambil dia agak jauh dari tuannya memperhatikan, kalau tuannya makan dan kalau tuannya sudah makan, selesai makan, maka kain sapu tangan itu akan dipakai untuk lap jari-jarinya, lalu lap mulutnya, lalu mungkin jenggotnya, lalu kemudian ditaruh di meja. Kalau itu tidak tersusun dengan rapi, maka setelah tuannya itu bangkit pergi, maka pelayannya tahu kodenya bahwa tuannya sudah selesai. Maka dia akan bersihkan semua yang ada di meja. Tetapi kalau tuannya sudah makan, kemudian kain lap itu disusun dengan rapi, ditaruh di sana, lalu dia pergi. Maka sebagai pelayan Tuhan, dia juga tahu bahwa tuannya belum selesai. Maka tuannya bilang, ini jangan dibereskan dulu karena aku akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu lihat Tuhan tuh memberi pesan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib untuk penebusan dosa, tetelestai, sudah selesai. Tetapi pekerjaan Tuhan di dunia ini masih belum selesai. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita masih belum selesai. Dia memberikan pesan, dia akan datang kembali. Saudara ingat kisah ini
di dalam Matius 25. Matius 25 itu ternyata kisah tentang perumpamaan tentang talenta. Di situ dikatakan ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bukankah setiap kita, saudara, Tuhan tinggalkan kepada kita satu talenta. Setiap kita dalam kehidupan kita diberikan satu kemampuan. Dan kemampuan kita berbeda-beda. Tetapi Tuhan cerita ini memberikan pesan bahwa Tuhan akan datang lagi untuk menagih talenta yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Apa yang kita kerjakan? Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Sementara yang 1 disimpan saudara karena kurang mengenal Tuhannya. Apakah kita hari-hari ini dalam keadaan begini di mana dunia dibuat Tuhan berhenti, kita masih terus sibuk atau ini menjadi wake up call untuk alarm supaya kita ini bangun untuk melihat kembali kehidupan kita, apa yang sedang kita lakukan saudara. Supaya kita ini punya kegentaran dan mulai memperbaiki kehidupan kita, perjalanan kita dengan Tuhan, supaya agenda apa yang sedang kita kerjakan. Karena Tuhan akan datang kembali. Karena dia belum selesai akan dunia ini. Belum selesai dengan kehidupan kita. Makanya kita dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, untuk sehat. Di tengah-tengah roh maut yang sedang menggoncang dunia. Saudara. Ada orang-orang yang sudah siap dipanggil oleh Tuhan, hamba-hambanya. Tapi selagi kita ini masih hidup, masih bisa menyaksikan ini. Tuhan belum selesai dengan kita, saudara. Dan inilah waktunya kita ini mulai merenungkan kembali, mengevaluasi diri kita kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan kemenangan kepada kita. Memang dalam keadaan yang hari-hari ini, dalam keadaan yang susah. Tetapi saudara, Tuhan itu akan segera kembali. Dia menagih kembali segala yang dia sudah percayakan kepada kita. Segala talenta, segala kemampuan dengan background yang berbeda-beda saudara. Untuk memuliakan Tuhan, supaya kita jadi saksi Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Karena sama seperti pelayan tadi, dia tahu karena kode dari tuannya dengan yang sapu tangan yang masih tersusun dengan rapi, digulung, sengaja digulung saudara. Di dalam pekuburan Tuhan Yesus. Yang menunjukkan bahwa dia akan segera kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu 22 berkata, sesungguhnya aku datang segera, I will come again, saudara. Tugas kita belum selesai, tapi saudara lihat, kehidupan kita secara spiritual Tuhan sudah selesaikan, dosa-dosa kita sudah dibayar 2000 tahun lalu di kayu salib. Dan kita diberikan kesempatan kepada Tuhan, dikasih talenta. 5, 2, 1, berbagai macam talenta. Saudara, kita harus mengembangkannya. Karena Tuhan katakan, aku akan datang kembali. Wahyu 22, sesungguhnya aku datang dan aku membawa upahku. Saudara lihat Tuhan itu, Tuhan kalau dosa itu punya upah, saudara, upah dosa dalam maut, maka kita ini anak Tuhan. Tuhan juga kasih kita upah, saudara. Dan Tuhan katakan, aku membawa upahku. Sesungguhnya aku datang segera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia akan segera kembali. Hari ini kita sedang merayakan Minggu Paskah. Minggu kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Kita ada di rumah-rumah. Waktu dunia dibikin berhenti. Karena kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan bagian kita yang harus kita lakukan. Sudahkah kita semakin dalam keadaan kayak gini? Apa kita malah memanfaatkan waktu ini kita santai-santai saja atau membuat kita kerohanian kita ini semakin dalam, semakin matang? Tuhan meng-cancel semuanya. Apa yang kita cita-citakan tahun ini, yang kita pikir kita harapkan seperti ini, seperti itu. Ternyata semua diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita memikirkan kehidupan kembali. Untuk masuk dalam agendanya Tuhan. Untuk masuk dalam agendanya kerajaan Allah. Nah, saya mau tutup dengan cerita ini. Nama orang ini namanya Karoli Takak. Karoli Takak ini seorang tentara, saudara. Tetapi dia seorang penembak. Dia suka tembak, dia juara tembak pistol, saudara. Nah, tahun 1936 dia itu pengen ikut kompetisi lomba nembak. Dia kelahiran Hungaria, tetapi dia nggak bisa ikut kompetisi ini oleh karena pangkatnya masih sersan pada waktu itu. Perlombaan tembak itu hanya boleh
diperuntukkan bagi orang-orang yang mungkin di atas saudara, perwira. Tetapi karena kemampuannya, karena ketajamannya dalam menembak, sehingga dia akhirnya saudara diberikan kesempatan. Dan dia dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade tembak pada tahun itu 1938. Tetapi pada tahun 1936 saudara, karena dia seorang tentara, waktu itu mau zaman-zamannya perang. Dan akhirnya saudara mereka dipersiapkan. Mempersiapkan diri untuk memasuki perang. Saudara. Dan pada waktu itu dia dengan temannya memasang satu kayak senjata, itu roket saudara. Dan ternyata terjadi ledakan dan membuat tangan kanannya itu rusak saudara. Dan harusnya Karoli Takak ini begitu kecewanya. Karena tangan yang dia pakai ini masa depannya yang akan dipakai buat pertandingan nembak. Sekarang tidak berguna lagi. Lalu kemudian terjadilah perang. Olimpiade 1942 itu dibatalkan. Lalu digeser menjadi 1946. Di dalam keterpurukannya saudara, tangan kanan yang tidak berfungsi. Ternyata dia melatih tangan kirinya. Dan pada waktu dia latih, dia juga mau ikut Olimpiade tahun 46. Ternyata Olimpiade 46 itu batal karena Perang Dunia Pertama. Tetapi orang ini tidak putus asa. Penundaan itu membuat dia harus berlatih dan berlatih dan berlatih. Sehingga waktu Olimpiade berikutnya, tahun 1952, dia menjadi juara tembak pistol dengan tangan kirinya. Dan Olimpiade berikutnya, dari tahun 56, dia menjadi juara lagi. 2 kali dia juara Olimpiade tembak dengan tangan kirinya. Karena pada waktu tangan kanannya tidak berfungsi, dia tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi hari-hari ini memaksa kita untuk menghentikan semua kegiatan, bahkan mimpi-mimpi kita. Segala yang sudah kita rencanakan dari awal tahun lalu, kita akan begini, akan begitu. Ternyata Tuhan izinkan satu virus yang begitu kecil, yang menghentikan seluruh dunia. Yang membuat orang sekarang dalam keadaan yang mungkin kita berpikir sebentar lagi kalau ini tidak teratasi, kita mungkin akan terpuruk. Kita akan bangkrut. Atau usaha kita, pekerjaan kita, ada banyak yang di PHK. Saudara. Kita dalam keadaan yang mungkin terpuruk. Tapi saudara lihat, waktu kita gak putus asa, justru apa yang sekarang ini ada. Kalau gak ada kesempatan, Tuhan yang membuka kesempatan kita untuk mengenal Dia. Lebih dalam lagi. Dia sudah bangkit. Maka inilah waktunya. Waktu-waktu di mana kita gak bisa lakukan apa-apa. Di mana semua mimpi kita sepertinya itu hancur. Tetapi tunggu waktunya. Kalau Yesus itu bangkit, maka segala apa yang tertunda akan datang waktunya. Kebangkitan itu juga akan terjadi atas saudara dan saya. Mari kita sama-sama waktu-waktu sekarang semakin dalam. Bersama dengan Tuhan Yesus. Saya undang worship leader boleh maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Karoli Takak sini. Dia tidak putus asa. Tangan kanannya, kekuatannya, tempat dia mencari nafkah. Ini hancur. Ternyata masih punya tangan kiri. Dan waktu tangan kiri ini dilatih. Tangan ini yang membuat dia juara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus itu bangkit. Dia sudah mati buat dosa-dosa kita. Dia sudah menebus kita. Dia membuat kita merdeka waktu kita percaya kepada Dia. Dia membuat kita tuh merdeka. Secara spiritual dia sudah selesaikan. Tetapi secara fisikal kita masih hidup. Pekerjaannya yang Dia percayakan kepada kita masih belum selesai. Itulah sebabnya melalui kebangkitannya 2000 tahun lalu Maria Magdalena dan murid-murid Yesus melihat kain kafannya masih tertinggal, terlepas. Tetapi kain penggulungnya disusun dengan begitu rapi. Karena Dia memberi pesan kepada kita hamba-hambanya. Bahwa tunggu, aku akan kembali. Aku masih belum selesai. Dunia ini perlu mengenal aku. Masih ada waktu. Inilah waktunya. Melalui kejadian seperti sekarang ini.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu mari bangkit berdiri di rumah-rumah. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia sudah bangkit. Kalau dia bangkit, kuasa kebangkitannya, waktu kita percaya kepada dia, ada dalam diri kita. Dan itu membuat kita mampu berdiri di tengah badai sekalipun. Apapun yang terjadi, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Saya mau ajak kita angkat lagu ini, Ku Kan Berdiri di Tengah Badai. Saudara, karena Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita tuh dahsyat. Mari kita angkat. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.